Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sania Febrian Dursaputri, Cucuk Cahyati, Alin Nur Rohmah, Wirama Panwa Khairul Muna. Pada mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Hima Widias Asmara MPD, kami akan menyampaikan materi terkait manajemen resiko kredit. Dan berikut cuplikannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirama Panwa Khairul Muna dengan NIM 12405183022. Saya di sini sebagai pemateri akan menyampaikan materi terkait pengertian resiko kredit dan jenis kredit. Namun sebelum menginjak ke ranah tersebut, kita berhak tahu apa sih itu kredit? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seperti yang kita ketahui, pada umumnya dasar utama pemberian kredit adalah kepercayaan. Hal ini menyebabkan segala kegiatan perorangan atau badan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara meminjam itu disebut dengan kredit. Sedangkan resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban melunasi kredit pada bank. Pada aktivitas pemberian kredit, baik kredit komersial maupun kredit konsumsi, terdapat kemungkinan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank karena berbagai alasan, seperti kegagalan bisnis karena karakter dari debitur yang tidak mempunyai etikat baik untuk memenuhi kewajiban kepada bank, atau memang terdapat kesalahan dari pihak bank dalam proses persetujuan kredit. Yang selanjutnya adalah jenis kredit. Yang pertama, berdasarkan jenis aktiva. Pertimbangan utama dalam penentuan struktur kredit adalah jenis aktiva yang dibiayai atau aktiva lancar atau aktiva tetap. Aktiva suatu perusahaan secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu aktiva tetap, aktiva lancar permanen, dan aktiva lancar yang bersifat fluktuatif. Dalam pemberian pinjaman berdasarkan jenis aset dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama adalah asset conversion lending, yang kedua adalah asset protection lending, dan yang ketiga adalah cash flow lending. Untuk jenis yang kedua adalah berdasarkan kegunaan. Yang pertama adalah kredit investasi. Kredit investasi ini merupakan kredit jangka panjang yang digunakan untuk keperluan investasi. Sebagai contoh, kredit ini digunakan untuk pembangunan gedung, kantor, gudang, jalan, dan lain-lain. Yang kedua adalah kredit modal kerja. Kredit ini merupakan kredit yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja operasional perusahaan. Sebagai contohnya adalah kredit ekspor, kredit untuk pengadaan bahan baku, kredit untuk membeli pupuk, dan kredit untuk kontraktor bangunan yang memperoleh proyek. Untuk jenis yang ketiga adalah berdasarkan tujuan kredit. Yang pertama adalah kredit produktif. Kredit ini digunakan untuk meningkatkan volume usaha penjualan atau produksi dan menghasilkan arus kas untuk keuntungan pemilik usaha dan untuk membayar kewajiban kredit. Sebagai contohnya adalah kredit untuk membuka usaha salon, kredit untuk membuka usaha restoran, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk konsumsi dan tidak bersifat produktif.
Sebagai contohnya adalah kredit pembelian mobil, kredit pegawai, kredit untuk membeli bahan elektronik, kredit kepemilikan rumah, dan lain sebagainya. Dan untuk yang terakhir, untuk jenis kredit setelahnya yaitu berdasarkan jangka waktu. Yang pertama adalah kredit jangka pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu paling lama 1 tahun. Sebagai contoh adalah kredit modal kerja musiman dan kredit insidentil. Untuk yang kedua adalah kredit jangka menengah. Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kredit antara 1 sampai 3 tahun. Misalnya kredit pembelian mobil, kredit kepemilikan rumah, atau kredit modal kerja tertentu. Dan untuk selanjutnya adalah kredit jangka panjang. Kredit ini merupakan kredit ini merupakan kredit dengan jangka waktu pengembalian di atas 3 tahun. Pada umumnya kredit ini merupakan kredit investasi. Sebagai contoh, kredit untuk membuka perkebunan kelapa sawit atau kredit untuk membangun pabrik baja. Selain kredit investasi, modal kerja untuk pembiayaan persediaan dan piutang juga dapat dipertimbangkan diberikan kredit modal kerja permanen yang mempunyai jangka yang lebih panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicit Yahyati, NIM 12405183020. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai manajemen risiko kredit dari Mbak Wirama, yaitu jenis kredit dan juga tujuan manajemen risiko kredit. Untuk yang pertama adalah jenis kredit. Jenis kredit berdasarkan jenis dana yang diberikan. Yang pertama adalah cash loan atau kredit tunai. Ada kredit yang dananya bisa langsung dicairkan kepada nasabah. Contohnya adalah kredit modal kerja, kredit investasi, dan juga kredit konsumsi. Dan untuk yang kedua yaitu non cash loan, adalah kredit yang dananya tidak bisa dicairkan secara langsung atau tidak bisa ditarik secara tunai secara langsung, tetapi di dalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Contohnya adalah fasilitas bank garansi, fasilitas pembukaan letter of credit, baik itu impor maupun yang dalam negeri. Untuk yang selanjutnya adalah berdasarkan jenis valuta. Yang pertama adalah kredit valuta rupiah, yaitu pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah yang secara umum diberikan perbankan untuk para debitur yang mengajukan permohonan kredit. Yang kedua adalah kredit valuta asing, di mana pinjaman yang diberikan dalam mata uang asing pada umumnya mata uang dalam bentuk US dollar. Hal yang perlu diperhatikan dalam pinjaman valuta asing itu adalah risiko nilai tukar, di mana kerugian tuh yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap rupiah. Misalnya apabila nilai tukar rupiah melemah, maka posisi kredit dalam valuta asing dihitung dalam valuta rupiah akan menjadi lebih besar dan juga dapat menimbulkan risiko kredit apabila agunan debitur yang dihitung dalam valuta rupiah menjadi tidak cukup untuk menutup besar bagi kredit debit kredit. Untuk selanjutnya adalah berdasarkan jaminan. Yang pertama adalah kredit dengan jaminan. Merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan-jaminan tertentu. Misalnya harta bergerak, harta tidak bergerak, atau jaminan-jaminan lainnya. Untuk yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara real. Namun pada kenyataannya, meskipun tidak ada jaminan, praktiknya harus ada jaminan. Misalnya saja kemampuan untuk membayar dari nasabah. Misalnya adalah seorang pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu. Untuk yang selanjutnya adalah berdasarkan sektor usaha. Yang pertama adalah kredit sektor pertanian. Merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman yang jangka pendek, yang kurang atau maksimal setahun, maupun yang jangka panjang lebih dari 1 tahun atau sampai 3 tahun sesuai dengan persyaratan dengan bank. Untuk yang kedua adalah kredit sektor industri, merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik kecil, menengah, ataupun besar. Dan yang ketiga adalah kredit sektor perumahan, kredit sektor profesi, pertambangan, pendidikan,
pendidikan, dan juga masih banyak sektor-sektor yang lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit itu sendiri merupakan kebijakan dan strategi bank yang mencerminkan tingkat toleransi terhadap risiko kredit yang mungkin terjadi pada tingkat keuntungan yang diharapkan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami penunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal. Tujuan dari manajemen risiko kredit itu sendiri adalah untuk memaksimalkan risk adjusted return dan menjaga agar eksposur risiko kredit berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Jadi bank tuh perlu mengelola risiko kredit baik pada level individual ataupun transaksi dan juga pada level portofolio. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan alat pemateri lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Febrianur Saputri, NIM 019. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam risiko kredit. Macam-macam risiko dalam peminjaman uang atau kredit dapat dibedakan menjadi 3 kategori berdasarkan kontripati. Antara lain, yang pertama ada soft rate credit risk, yang kedua corporate credit risk, yang ketiga adalah retail customer credit risk. Yang pertama, soft rate credit risk yaitu setiap negara memiliki anggaran dan kemampuan masing-masing untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Tidak jarang pemerintah suatu negara meminjam sejumlah dana kepada negara lain maupun kepada lembaga dunia untuk memenuhi kebutuhan tertentu demi kepentingan rakyat. Risiko kredit pemerintah merupakan risiko yang terjadi ketika suatu negara tidak mampu memenuhi kewajibannya dan membayar utang pada jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar utang tersebut mencakup pembayaran pokok pinjaman disertai bunga dan denda sesuai kesepakatan. Yang kedua ada corporate credit risk. Risiko ini merupakan salah satu jenis risiko yang kerap terjadi, terutama pada industri perbankan, seperti risiko gagal bayar dari debitur yang merupakan perusahaan penerbit surat utang, kemudian risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima kredit, dan risiko gagal bayar dari perusahaan yang menerima penyertaan modal. Yang ketiga, retail customer credit risk, yaitu risiko ini terjadi akibat debitur yang merupakan perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Biasanya kredit konsumen individu seperti ini digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga sumber pengembalian kredit tersebut tidak berasal dari objek yang dibiayai. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian kredit ini perlu dibatasi untuk memperkecil risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alin Rahmah, NIM 021. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kredit macet. Ada 2 penyebab kredit macet, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Penyebab yang paling utama dari adanya kondisi kredit macet ini berasal dari pihak lembaga keuangan atau penyedia pinjaman itu sendiri. Setiap kali ada pihak bank ataupun layanan penyedia yang menawarkan kredit atau debitur, pasti ada risiko yang melekat di dalamnya. Adapun beberapa cara untuk menekan dan juga minimalisir adanya risiko kredit macet, yaitu yang pertama, memperkuat tim analisis kredit. Yang kedua, untuk pihak bank atau penyalur kredit, ada baiknya untuk tidak terlalu ekspensif dalam mengejar targetnya. Yang ketiga, membuat analisa yang baik terkait riwayat atau histori keuangan nasabah itu sendiri. Yang keempat, menetapkan plafon kredit sesuai dengan kebutuhan pihak peminjam. Dan yang kelima, menghindari jaminan sebagai satu-satunya faktor aman dalam menganalisa. Dan untuk yang terakhir adalah merealisasikan pengajuan kredit secara tepat waktu. Untuk yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Selain faktor internal, faktor lain yang mempengaruhi penyebab kredit macet adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari pihak peminjam atau pihak kreditur itu sendiri. Pihak debitur atau peminjam ini bisa berbentuk perseorangan ataupun perusahaan. Pada umumnya pihak debitur yang mengalami kondisi kredit macet
dikarenakan mereka mengalami kondisi penurunan performa keuangan. Adanya bentuk ketidakstabilan dari bisnis yang mereka lakukan, atau memang sengaja untuk tidak membayar kreditnya secara tepat waktu. Selain itu, menurunnya aktivitas ekonomi dan juga tingginya suku bunga kredit pun juga turut mempengaruhi adanya kredit macet. Dan selanjutnya adalah penerapan manajemen resiko kredit. Risiko-resiko yang terjadi adalah resiko yang sulit untuk dihindari. Manajemen yang baik perlu dilakukan untuk memperkecil resiko. Manajemen risiko kredit merupakan cara untuk mengelola potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat gagal bayar dari debitur, sehingga kerugian tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. Penerapannya yang pertama adalah pada penyaringan. Manajemen risiko sebaiknya telah diterapkan sedini mungkin, yaitu pada saat pengajuan kredit, menempatkan orang-orang yang terbaik untuk melakukan analisa dan mengolah data calon debitur merupakan langkah yang bisa diambil. Calon debitur yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan bisa langsung dikeluarkan dari daftar penerima kredit. Penyaringan di awal ini penting dalam manajemen risiko. Hal ini merupakan langkah preventif agar risiko dapat ditekan sekecil mungkin. Dengan demikian, debitur yang terpilih telah melalui proses seleksi yang memadai. Yang kedua adalah pembatasan. Manajemen risiko selanjutnya yang sering diterapkan oleh kreditur adalah pembatasan besarnya kredit. Setiap perusahaan maupun individu yang mengajukan kredit diberikan batas kredit yang bisa diambil dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah diversifikasi. Untuk memperkecil risiko, perlu dilakukan juga diversifikasi atau pembayaran kredit yang diberikan. Diversifikasi pemberian kredit ini dapat berupa penyebaran kredit berdasarkan perusahaan jenis industri, ukuran perusahaan, maupun penyebaran kredit berdasarkan sektor usaha. Baik sebagai seorang kreditur maupun debitur harus mengetahui tentang risiko ini. Risiko ini termasuk salah satu poin yang penting untuk diperhatikan dalam manajemen risiko secara umum, dan setiap keputusan dan tindakan yang diambil pasti selalu ada risiko yang menyertai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.